wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pagi ini pelajaran kita akidah. Kita masih berada di dalam kitab At-Tawdih, penjelasan ya, wal bayan dan keterangan li syajaratil iman, terhadap pohon iman. Ya. Tes, cek, cek. Cek, cek, tes. Cek, tes, tes. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut dari pelajaran kita dalam kitab At-Tawdih wal Bayan fi syajaratil iman, penjelasan dan keterangan tentang pohon iman. Dan kita masih di bab usul iman, keimanan. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, atau yang dikatakan orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallahu, yaitu orang-orang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan, alaihim, kepada mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Dua ya, pertama kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ini yang ketiga, dan mereka tawakal kepada Rabb mereka. Berikutnya yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, itu orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan apa yang Allah rizkikan.
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan mendapat ampunan. Wa rizqun karim, dan mendapat rizki yang baik. Al-Anfal ayat 1 sampai 4 atau 402. Fa wasafallahul mu'minin, di ayat ini Allah mensifati orang-orang beriman. Bihadhihi sifati al-mutadamminati, Allah menjelaskan di ayat ini sifat-sifat orang beriman yang mengandung lil qiyam, mengandung pelaksanaan. Orang-orang beriman itu melaksanakan biusuliddin, dasar-dasar agama. Bahkan iman itu merupakan dasar agama. Wa furu'ihi, dan juga melaksanakan cabang-cabang dari ad-din, dari agama. Zahirihi wa batinihi, baik yang zahir maupun yang batin. Karena agama itu meliputi zahir dan batin, cabang pokok dan cabangnya. Fa innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wasafahum bil iman bihi. Allah mensifati mereka, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Imanan zaharat atharuhu, dengan keimanan yang nampak hasilnya, pengaruhnya, bekasnya, fi aqaidihim wa aqwalihim, dalam akidah mereka maupun perkataan-perkataan mereka. Jadi perkataannya di atas iman, akidahnya di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amalihim, juga perbuatan-perbuatan mereka az-zahirati wal batinati, baik secara zahir maupun batin, semua karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga sudah mencakup akidah, perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Wa annahu ma'asubutil iman fi qulubihim, bahwasanya orang-orang yang di hati mereka itu kokoh keimanannya. Yazdatu imanuhum, bertambah keimanan mereka. Ya, sudah kokoh hatinya tapi bertambah terus, bertambah kuat. Kullama tuliyat alaihim ayatullah, yaitu ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Di sini pentingnya kita terus rutin membaca ayat-ayat Allah. Terutama ketika membaca diusahakan faham bacaannya, faham maknanya, supaya betul-betul menambah keimanannya. Wa yazdadu khaufuhum, bertambah juga rasa takutnya kepada Allah. Wa wajilahum, dan rasa gemetarnya juga. Kullama dzukirallah, semakin bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Rata-rata kita kan belum ada getaran-getaran hati ketika disebut nama Allah. Nah, ini perlu selalu kita berusaha ke sana, mempelajari ayat-ayat Allah sampai muncul ini, bertambah keimanan dan bergetar ketika disebut nama Allah. Karena ini adalah tanda orang beriman yang Allah terangkan di ayat ini. Wa hum fi qulubihim wa sirrihim, mereka itu dalam hati mereka dan di dalam jiwa mereka, sir itu rahasia, mutawakkiluna 'alallah, hati mereka bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah.
wa mu'tamiduna fi umurihim kulliha ala mufawwiduna umurihim ilai. Mu'tamidin artinya mereka bersengaja atau bersandar di dalam segala urusannya. Mufawwidun berserah diri atau pasrah semua urusannya ilaihi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini merupakan pokok-pokok keimanan, dasar-dasar keimanan. Wa hum ma'a dzalika yuqimunas shalah. Mereka juga melaksanakan salat, menegakkan salat. Di sini semua ayat dan hadis kalau salat itu pakai iqamah, aqama yuqimu. Artinya menegakkan. Karena kalau cuma melaksanakan bahasa Arabnya itu ya'tiyani atau ya'tuna shalah, tapi Allah tidak menggunakan ya'tun, tapi menggunakan yuqimunas shalah, karena dikatakan menegakkan salat seseorang itu apabila menyempurnakan syarat-syarat salat, rukun salat, kewajiban salat dan sunnah-sunnah salatnya. Mereka itu selalu menegakkan salat fardunya dan sunnahnya, salat-salat fardu dan sunnah-sunnah. Yuqimunaha, mereka menegakkan salat zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Kalau zahir mungkin lebih mudah, kita jarang lihat orang itu yang banyak menoleh secara zahir. Yang banyak susah itu adalah salat dengan batinnya. Artinya harus madu, bersatu antara salat secara zahir dan batin. Berikutnya wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat, wa yunfikunan nafaqati alwajibah. Mereka juga menafkahkan nafkah yang wajib, seperti nafkah untuk keluarga, ini yang wajib. Wal mustahabbah, dan juga yang sunnah-sunnah. Wa man kana ala hadzal wasfi, barang siapa yang sifatnya seperti tadi, keimanannya kokoh dan seterusnya, salat, zakat, falam yabqa minal khairi matlaban, maka tidak tersisa kebaikan yang dicari, sudah terlaksana semua. Wala minasyarri mahroba, dan juga tidak ada kejelekan yang dihindari. Ketika seseorang sudah memiliki sifat yang Allah sebutkan di ayat ini. Walihadza qala, sehingga Allah mengatakan ulaika hum al-mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Alladzina yastahiquna hadzal wasfi 'alal haqiqah, yaitu orang-orang yang benar-benar memiliki sifat-sifat ini secara hakikat. Wa yuhaqqiqunal qiyam, mereka benar-benar melaksanakan agama itu zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Summa dzakara sawabahum al-jazil, kemudian Allah terangkan balasan, ya, pahala bagi orang yang sifatnya seperti di atas tadi. Balasan yang besar. Yang pertama adalah al-maghfirah, ampunan. Al-mutadamminatu li zawali kulli syarrin wa mahdzurin, yang namanya diampuni itu Allah hilangkan segala kejelekan dan segala yang dilarang. Yang kedua warifatid darajat inda rabbihim, Allah angkat derajatnya di sisi Allah.
Yang berikutnya, pahala berikutnya ar-rizqu al-karim. Allah akan karuniakan rezeki yang baik. Al-mutadamminu minan ni'ami ma la ainun ra'at. Allah akan karuniakan nikmat dari jalan yang belum pernah dia lihat. Allah berikan. Ini di dunia juga bisa terjadi seperti ini. Wala udhunun sami'at, belum pernah mendengar di telinga. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar di telinga, kemudian datang. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak terbesit di hati seseorang. Nah, nanti juga lebih-lebih ketika orang itu masuk surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah masih menerangkan tentang sifat-sifat orang beriman. Yang ini merupakan dasar dari keimanan, yang disebutkan sebagai pohon dari iman. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun. Allah mengatakan sungguh berbahagia orang-orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang pertama salatnya khusyuk, yang kedua mereka berpaling dari kesia-siaan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yang ketiga mereka menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, yang keempat mereka menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali istri-istri mereka atau budaknya, maka yang seperti itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari di belakang itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang menunaikan amanah, menjaga amanah. Nah, berikutnya walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, itu mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Ulaika humul warisun, mereka itulah para pewaris. Alladzina yarisunal firdausa, yaitu yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, fafassarallahu al-imana fi hadhil ayat. Allah menafsirkan tentang iman dan orang-orang beriman di ayat ini bijami'i hadhil hisal. Orang beriman itu memiliki sifat-sifat yang Allah terangkan juga di ayat ini, juga sebagai tambahan dari sifat-sifat yang Allah terangkan di sebelumnya. Nah, yang pertama, fa'innahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akhbara, mengabarkan bifalahil mu'minin. Orang-orang beriman itu orangnya berbahagia atau beruntung atau sukses. Nah, artinya kesuksesan di dunia akhirat itu dengan iman. Manusia walaupun sudah terpenuhi segala kebutuhan nafsunya, hartanya melimpah, itu belum tentu dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan. Maka kesuksesan, kebahagiaan itu dengan ini Allah terangkan di ayat 1. Summa wasafahum biqaulihi, kemudian Allah sifatkan mereka dengan firman-Nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
ila akhiril ayat al-madhkurah, sampai Allah terangkan akhir dari ayat ini. Faman istakmala hadhil awsaf fahuwa al-mu'minu haqqan. Maka barang siapa menyempurnakan sifat-sifat ini, maka dialah orang yang sebenarnya beriman, atau beriman yang sebenarnya. Wa madmunuha, kandungan orang beriman atau perbuatan orang beriman, yang pertama al-qiyam bil wajibat, mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban al-zahirati wal batinati, baik secara zahir maupun batin. Wajtinabul muharramat, yang kedua menjauhi yang diharamkan, wal makruhat, demikian juga yang makruh, yang dibenci juga dijauhi, itu kalau orang beriman. Wa bitakmilihim lil iman, mereka selalu menyempurnakan keimanannya. Nah, wa bitakmilihim lil iman, dengan penyempurnaan iman itu istahaqqu wirasata jannatil firdaus, mereka berhak untuk masuk atau menjadi pewaris surga firdaus. Surga firdaus itu surga tertinggi dari 100 surga. Jadi surga itu ada 100 tingkat. Yang tertingginya adalah firdaus. Jarak dari surga pertama ke surga kedua itu 500 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain 100 tahun. Nah, yang tertingginya adalah firdaus. Dan Rasulullah mengajarkan kita agar minta surga itu surga tertinggi. Idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Kalau engkau minta surga, mintalah firdaus. Nah, allati hiya ahlal jannat, yang firdaus ini paling tingginya surga. Kama annahum qaumu bi alal kamalat, karena mereka telah melaksanakan paling tingginya penyempurnaan. Nah, wa hadhihi sharihatun fi annal iman, di ayat ini Allah terangkan secara jelas tentang cakupan iman. Cakupan iman itu apa saja? Pertama, aqaiduddin, meliputi keyakinan-keyakinan agama atau iman. Iman, tauhid, akidah, itu satu makna yang itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ahlakuhum, dan meliputi ahlaknya. Ahlaknya orang beriman Allah terangkan di ayat ini. Wa amaluhu, demikian juga amalannya, zahiratun az-zahiratu wal batinatu, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, wa yatarattabu ala dzalika, maka hasil berikutnya bagi orang yang sudah lurus akidahnya, akhlaknya dan amalannya, annahu yazidu, bahwa iman itu terus meningkat, bertambah, bi ziyadati hadhil awsaf, dengan menambah sifat-sifat ini atau dengan bertambahnya sifat-sifat ini. Wa tahaqququ biha, dan memastikan, benar-benar dipastikan. Wayang kusu binaksiha, dan berkurang iman itu dengan berkurangnya sifat-sifat ini. Wa anna nasa fil iman darajatun mutafawituhu, karena manusia itu dalam masalah iman itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan iman manusia itu bertingkat-tingkat. Hasiba tafawuti hadil awsaf,
tergantung dari tingkatan sifat-sifat ini. Semakin banyak sifat-sifatnya, semakin tinggi sifat keimanannya. Walihada kanu salah satu darajat, sehingga Allah terangkan bahwa orang beriman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi namanya sabiquna muqarrabun. Orang disebut sabiqun. Sabiqun itu orang berlomba-lomba. Nah, tidak lemot, tidak loyo di dalam peningkatan iman tadi, akidahnya, akhlaknya, amalannya, zahir dan batin. Muqarrabun, mereka disebut sabiqun muqarrabun. Wahum alladzina qamu bil wajibat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban, wal mustahabbat, dan melaksanakan yang sunnah-sunnah, wa tarakul muharramat, meninggalkan yang diharamkan, wal makruhat, meninggalkan yang dimakruhkan, wa fudulul mubahat, dan fudulul mubahat itu maksudnya perkara yang mubah boleh, tapi ketika tidak ada manfaat akhiratnya mereka tinggalkan. Nah, tingkatan kedua dari orang beriman, Muqtasidun. Muqtasidun itu mungkin kalau diartikan tengah-tengah atau sederhana ya. Imannya itu di bawahnya sabiqun. Siapa mereka? Wahum alladzina qamu bil wajibat. Yaitu orang-orang yang melaksanakan atau menegakkan kewajiban-kewajiban. Wa tarakul muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan. Artinya masih kadang terjatuh pada apa? Yang makruh, atau masih melakukan perkara yang tidak bermanfaat, walaupun itu boleh. Nah, misalnya karena uangnya banyak belanja ini itu, padahal yang dibelanjai tidak ada manfaat akhiratnya. Nah, yang ketiga, zalimuna li anfusihim, orang yang menzalimi dirinya. Ini tingkatan iman yang ketiga. Wa humul ladzina taraku ba'da wajibatil iman. Orang yang menzalimi dirinya adalah orang yang meninggalkan sebagian kewajiban iman. Wa fa'alu ba'dul muharramat, dan melakukan sebagian yang diharamkan. Nah, ini 3 tingkatan, ini semua masih termasuk orang beriman. Nah, berikutnya, ayat berikutnya masih di tentang dasar iman. Kama dzakarahumullahu biqaulihi tsumma awrathnal kitaba. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an ya. Alladzina astafaina, orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba kami. Ini ayat ini menerangkan tentang 3 tingkatan tadi. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara orang-orang yang mewariskan Alkitab tadi, dan ini kata Allah, ini masih pilihan Allah. Orang yang dipilih Allah itu dari hambanya ada 3 macam. Yang pertama, zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun. Yang kedua, orang yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillahi, atas izin Allah, dzalika huwal fadlul kabir, yang semua ini merupakan karunia yang besar. Wa qad ya'tifullahu 'alal iman, Allah masih menamakan mereka ini sebagai orang yang beriman. Dan Allah kumpulkan dengan iman ini al-amalus salihah, amalan soleh, itu termasuk iman.
Allah masukkan iman itu, amal soleh itu termasuk iman. Nah, awit takwa atau takwa ini juga termasuk iman. Awis sabri lil hajah ila dzikril ma'tuf, atau sabar ketika butuh. Nah, li'alla yadunnu dzannu annal iman yaktafi fihi bima fil qalbi, supaya tidak ada yang memahami bahwa iman itu adalah apa yang diyakini dalam hati, bahwa iman itu lebih luas dari itu. Fakam fil Qur'an min qawlihi innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Summa yadhkuru khobaron anhum, kemudian Allah sebutkan tentang mereka. Al-amalus sholihah minal iman. Maka di sini penjelasannya bahwa amal saleh, amal-amal kebaikan yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu minal iman, termasuk iman. Wa min lawazimil iman, dan termasuk dari tuntutan iman atau keharusan iman. Wa ya alladzi yatahaqqaqu biha al-iman. Ini termasuk orang yang membenarkan keimanannya. Faman idda'a annahu mu'minun, maka barang siapa mengaku bahwa dia orang beriman, wa huwa lam ya'mal bima amarallahu bihi, sementara dia tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan, wa rasulihi, dan rasulnya, minal wajibati, kewajiban-kewajiban, wa min tarkil muharramat, dan tidak mau meninggalkan yang diharamkan, falaisa bisadiqin fi imanihi, maka dia tidak termasuk orang yang jujur keimanannya. Nah, mengaku beriman tapi tidak beramal soleh, tidak beramal apa yang Allah perintahkan. Walaupun sudah ngaku wali misalnya, bilangnya sholatnya di Ka'bah, padahal dia ada di kamarnya. Kama yukrinu bainal iman wa taqwa, sebagaimana Allah juga mengkaitkan iman dan takwa. Fi mithli qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya, ala inna auliya Allah, ketahuilah sesungguhnya yang disebut wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka itu orangnya tidak takut dan tidak bersedih. Ayat ini menerangkan tentang siapa wali Allah. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa, mereka itu adalah apa? Wali Allah. Tidak disyaratkan wali Allah itu bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, nah, atau makan di tempat-tempat sampah, atau pakaiannya compang-camping, buka aurat, tidak sholat. Nah, maka yang demikian bukan wali Allah tapi wali syaitan. Syaikhul Islam punya kitab namanya Al-Farqu atau Al-Furqan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, diterangkan di sana ayat ini. Nah, di sini Allah sudah menjelaskan wali Allah. Wali sendiri kesayangan, ya. Fadzukirul iman asyamilu lima fil qulub. Di ayat ini Allah terangkan iman itu adalah apa yang diyakini di dalam hati. Minal aqaidi, berupa akidah, ya, keyakinan-keyakinan, wal iradat, maupun keinginan-keinginan, at-thayyibah, ini masuk iman. Wal a'malu as-sholihah, dan amalan-amalan soleh ini termasuk iman walaupun sejak zahir, ya.
Wala yatimmu lil mu'min dzalika hatta yattaqi ma yushitullah. Tidaklah sempurna atau tidaklah seorang dikatakan sempurna keimanannya hatta yattaqi ma yushitullah, sampai dia melindungi diri atau menjaga diri dari apa yang Allah murkai. Minal kufri berupa kekufuran, wal fusuq kefasikan, wal isyan maupun kemaksiatan. Walihada haqqaqa dzalika biqaulihi wa kanu yattaqun. Nah. Nah, insyaallah ini yang kita bahas pagi ini tentang dasar-dasar keimanan, masih bahas tentang ayat-ayat itu. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?